Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Johnny G. Plate setelah Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Jokowi langsung menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD menuturkan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun tersebut diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan menyatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dana pembangunan tower BTS 4G sebesar 10 triliun rupiah, namun diduga dikorupsi 8,032 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebesar 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Mas Abraham, sebetulnya ini indikasi yang sudah bisa tercium sejak lama. Gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dugaan keterlibatan Menteri Johnny G. Plate itu sebetulnya sudah terendus tak kala ada pemeriksaan tersangka sekitar 3 bulan lebih yang lalu, artinya di bulan Januari Februari gitu ya. Nah, sebenarnya fakta itu terungkap gitu ya dari BAP yang dirilis oleh teman-teman KJI bahwa ada dugaan permintaan sejumlah uang 500 juta gitu ya yang disampaikan kepada Direktur Bakti AAL Anang Latif melalui sekretarisnya JGP seperti itu. Jadi artinya apa? Ini yang kemudian kalau kita sampaikan bahwa kasus ini sebetulnya sudah terendus sejak lama dan seharusnya kejaksaan sudah bisa lebih cepat menetapkan. Yang minta 500 juta untuk operasional dan lain-lain, betul itu dari Johnny Plate? Itu dimuat dalam BAP, berita acara pemeriksaan yang diberitakan oleh teman-teman media di Klub Jurnalis Investigasi seperti itu. Ada permintaan uang kepada Anang gitu ya melalui sekretaris yang angkanya sekitar 500 juta rupiah seperti itu, dugaannya seperti itu. Nah, kemudian kan kalau kita baca dalam laporannya gitu ya, berpikir dari mana itu kemudian bisa diambil gitu ya. Nah, disitulah kemudian kalau dalam laporan teman-teman KJI sih sebetulnya mengatakan ya persekongkolan atau permainan itu kemudian juga terjadi. Terlepas dari proses ini sudah bermasalah sejak dari tahap perencanaan seperti itu. 500 juta itu sebetulnya menjadi pintu masuk masyarakat. Menjadi pintu masuk gitu ya bagi penyidik kejaksaan yang kemudian harus melanjutkan penelusuran indikasi korupsi dalam pembangunan proyek BTS ini seperti itu. Nah, yang juga patut diingat bahwa ada dugaan aliran dana ke sang adik Johnny G. Plate. Oh, Johnny G. Plate juga adiknya juga diduga terlibat di dalamnya. Itu terkonfirmasi ketika yang bersangkutan mengembalikan uang kepada penyidik kejaksaan.
nilainya sekitar 360 juta sekian. Selain Johnny G. Plate dan kemudian adiknya yang sudah mengembalikan uang, apakah ada lingkaran lainnya yang kaitannya dengan keluarga Johnny G. Plate ataupun relasi Johnny G. Plate, termasuk satu kepartaian dengan Johnny G. Plate yang turut menikmati aliran dana haram dari proyek BTS 4G? Nah, ini yang sebetulnya bisa atau sepatutnya ditelusuri oleh kejaksaan lewat perhitungan BPKP. Karena dalam perhitungan BPKP 8,032 triliun itu ada 3 aspek biaya yang dihitung. Yang pertama, kenapa akhirnya BPKP bisa mengatakan kerugian keuangan negara? Yang pertama adalah dalam aspek biaya penghitungan kajian pendahuluan, kajian awal gitu ya. Yang kalau dari fakta sebelumnya ada tersangka yang kapasitasnya dalam tanda kutip sebagai peneliti gitu ya, yang di situ diduga terlibat. Lalu yang kedua adalah pemahalan atau penggelembungan harga proyek. Nah, ini yang menarik sebetulnya penggelembungan harga ini dalam pelaksanaan proyek gitu ya. Nah, saya kira tentu BPKP punya informasi yang lebih lengkap dan itu sebetulnya dimiliki oleh penyidik kejaksaan. Pada aspek apa saja yang disebut markup atau digelembungkan harganya. Karena pembangunan tower BTS itu ada banyak mas aspeknya. Jadi tidak hanya bicara tower aja ya, tapi ada tower BTS, ada pembangkit listrik, kemudian ada juga satelitnya. Nah, masing-masing itu kan kemudian sebetulnya bisa ditelusuri siapa yang misalnya saja bermain di proyek ini, berapa kemudian angka yang belum lagi proyek itu berjalan secara bertahap ya. Betul, seperti itu. Nah, ini kan dari sini bisa kelihatan seperti itu. Dan juga yang tak kalah penting bahwa di perhitungan BPKP di aspek ketiga itu ada pembayaran terhadap proyek yang tidak dilaksanakan. Saya harus dalami 8,032 triliun kerugian negara. Itu angka yang tidak sedikit. Itu angka yang cukup besar. Tentu orang akan berpikir, kemana semua aliran dana itu? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aliran dana ini juga harus ditelusuri detail-detailnya sampai pada akhirnya orang-orang yang turut menikmatinya juga harus ditindak tegas? Betul sekali. Ini kasus korupsi, salah satu kasus korupsi yang besar selama sejarah pemberantasan korupsi Indonesia itu 8,032 triliun gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misal bicara kemana ataupun bagaimana upaya yang dilakukan, sebetulnya konsep follow the money gitu ya, ikuti aliran uang atau ikuti kemana uang-uang itu mengalir seperti itu. Apakah PPATK harus masuk di dalamnya? Ya, saya mau bilang begitu, bahwa sebetulnya dalam konteks ini penyidik kejaksaan sejak awal sebetulnya kami menyampaikan bagaimana melakukan upaya penelusuran dugaan pencucian uang dengan melibatkan PPATK, karena dari situlah kemudian bisa kelihatan kemana saja uang itu, siapa saja yang menerima. Karena dalam kejahatan korupsi rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya, faktanya itu adalah biasanya orang-orang yang melakukan korupsi itu akan berupaya untuk menyembunyikan harta yang mereka korup. Tidak mungkin ada uang langsung dipegang, tapi dia akan putar seperti itu. Dan itu banyak kejadian di banyak kasus seperti itu kan. Artinya apa? Instrumen pencucian uang itu menjadi valid untuk digunakan dengan melibatkan PPATK. Dari situ akan kelihatan Mas Abraham siapa yang bermain di sini. Yang bersangkutan tidak hanya sebagai pejabat publik, menteri, tapi dia juga sebagai sekjen partai. Yang mana di dalamnya orang pasti akan curiga. Apakah itu masuk ke partai Nasdem dan sebagainya? Apakah ada temuan itu dari ICW? Ada 2 fakta dalam kasus ini. Yang pertama fakta hukum yang saya kira sudah cukup benderang tadi kita jelaskan dan diskusikan bersama, dan yang kedua adalah fakta politik gitu ya. Fakta politiknya adalah yang Johnny G. Plate adalah Menteri Kominfo, Johnny G. Plate adalah Sekjen Partai Nasdem seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara soal apakah misalnya ada keterlibatan dan lain-lain, tentu inilah yang sebetulnya bisa dibuktikan melalui proses persidangan seperti itu. Karena yang jelas kami ingin bilang bahwa kasus ini sudah ditelusuri terjadi sejak lama. Jadi kalau ada narasi yang dibangun bahwa ini semua ada kaitannya dengan penjagalan capres tertentu sehingga pada akhirnya Sekjen Partai Nasdem harus ditersangkakan kasus BTS 4G, Anda melihatnya? Sekali lagi, kasus ini sudah ditelusuri sejak lama seperti itu ya. Kasus ini sudah diperiksa sejak lama gitu ya. Jadi bahkan sebelum ada deklarasi pencapresan gitu ya.
Jadi ini saya kira adalah murni perkara yang memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk oleh JGP seperti itu. Dan kasus ini adalah fakta hukumnya, ada tindakan yang merugikan diduga merugikan kerugian negara. Tapi begini, politik 2024, apakah betul bahwa kasus ini ada kaitannya dengan penjagalan calon presiden tertentu? Setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi BTS 4G, elit Partai Nasdem mendadak rapat di Nasdem Tower di Menteng, Jakarta. Partai Nasdem memastikan akan mengikuti proses hukum terkait penetapan tersangka Menkominfo. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahkan menyinggung hukum alam jika penetapan tersangka terhadap Johnny G. Plate tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Surya Paloh bahkan menantang Kejaksaan Agung untuk membuktikan kemana saja aliran dana korupsi BTS 4G bermuara. Sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto, menepis anggapan intervensi terhadap Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi BTS 4G yang menjerat Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut yakin kasus yang menimpa Plate murni pelanggaran hukum dan tidak ada kaitannya dalam upaya penjagalan capres tertentu. Di tengah adanya anggapan publik bahwa kasus BTS 4G yang merugikan negara 8,032 triliun itu adalah bagian dari intervensi kekuasaan terhadap Kejaksaan Agung yang menersangkakan Menkominfo Johnny G. Plate. Dan Anda menyatakan secara tegas di sana tidak ada intervensi. Apa yang dimaksud? Kalau yang namanya penegakan hukum itu mandiri sifatnya. Tidak bisa tiba-tiba ditersangkakan tanpa sebuah alat bukti. Nggak bisa. Minimal 2 alat bukti. Bukan hanya 2. Itu kalau alat bukti bisa banyak, tetapi minimal 2. Dan itu clear pasti. Jadi kalau kita misalnya mengatakan bahwa ini ada intervensi kekuasaan, saya kok malah tanda tanya. Diintervensi kalau tidak ada bukti gimana? Jadi ini saya yakini bahwa ini ada proses hukum murni. Dan perlu saya sampaikan kepada publik bahwa yang namanya proyek ini bukan hanya proyek BTS, ada proyek satelit, itu namanya proyek Palaparing, itu disebut Tol Langit. Itu hal yang sangat penting bagi Republik ini, terutama bagi warga negara kita yang berada di wilayah yang tertinggal, terdepan, kemudian terluar ini. Ini kan menjadi harus bisa menikmati 3G. Betul. Setidaknya 4G lah ya. BTS. Ya. Nah, pada praktiknya itu cita-cita mulianya, tapi di luar dugaan terjadi bancakan di dalam anggaran dan pelaksanaannya. Tapi begini, politik 2024, apakah betul bahwa kasus ini ada kaitannya dengan penjagalan calon presiden tertentu? Ya kita ikuti saja proses hukumnya. Setiap warga negara tegak pada hukum, memang itu konstitusi kita. Itu ya. Ya kita ikuti aja. Apakah benar ini ada tahun politik itu untuk menjawabnya, nanti kita lihat lah. Ya, artinya Anda ingin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini, mitra kerja Komisi 3 yang Anda adalah ketuanya, tidak tebang pilih dalam melihat kasus bahkan meresangkakan seseorang. Saya pastikan enggak.
Dan nanti kan kita punya rapat dengan Jaksa Agung. Boleh kita buka bersama. Case-nya kayak apa? Kan gitu. Nasdem juga punya pimpinan di Komisi 3, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua. Bisa nanti kita tanya. Punya anggotanya juga. Anggota Komisi 3 Nasdem juga ada. Jadi dalam RDP itu nanti bisa kita ulik bersama. Kita bisa buka bersama. Bener apa enggak? Kira-kira begitu aja, Bos. 8,032 triliun itu kerugian negara dari total nilai proyek 10 triliun yang sudah berjalan di berbagai paket. Ini angka yang nggak kecil, Mas Pacul. Siapa yang bilang kecil triliun? Makanya, apakah penting kemudian untuk menelusuri aset-aset ini dan belum lagi menjawab dugaan publik tak mungkin sendiri partai yang menikmatinya. Ada dugaan dan bahkan desas-desus partai-partai lain juga turut menikmati uang haram tersebut. Bahwa kalau partai terlibat kayak begini berbahaya. Gitu loh. Partai bisa dibubarkan kalau seperti ini. Kalau ikut terlibat. Saya pastikan partai nggak akan ada yang berani terlibat untuk urusan kayak gini. Bahwa diasosiasikan misalnya Bambang Pacul diasosiasikan. Oh, Bambang Pacul bertindak korup. Ini sendiri atau atas nama partai? Kan bisanya. Saya khawatir tidak seperti itu. Partai pasti nggak akan lah. Memang orang bodoh di partai. Partai korupsi. Waduh, bubar itu. Partai dibubarin. Kalau itu partai dibubarin, selesai itu seluruh republik, seluruh kader-kadernya. Iya. Jadi ini bukan. Aliran dana yang mungkin. Nah, nanti kita lihat, dibuktikan. Apakah betul 8,032 triliun ini mengalirnya kemana saja? Kita bisa buka, kita bisa kawal bersama. Ini kata BPKP, bukan BPK loh ya. Iya. Kata BPKP, negara menyatakan dirugikan 8,032 triliun. Ya. Ini nilai yang sangat gede, ini ngalirnya kemana, bagaimana ini dibuktikan. Itu adalah tugas daripada Kejaksaan Agung. Itu tugas daripada Jampitsus, itu tugas dari Dirdik beserta seluruh jajarannya. Dengan pusatnya Pak Jaksa Agung, mari kita lihat itu. Mari kita buka bersama, mari kita ikuti bersama. Bener nggak ini alirnya kemana? Terima kasih. Ya. Bambang Urianto, akrab Bambang disapa Pacul, Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR RI sudah bincang bersama kami. Yes. Thank you, Mas Pacul. Oke, kami siap. Makasih. Ya, oke. Thank you, Mas Cepo. Pacul. Sekalipun tertimpa kasus, pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan proyek Base Transceiver Station BTS 4G untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika. Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Menkominfo mengatakan bahwa proyek BTS 4G akan lanjut dan berjalan. Apakah dirasa akan menjadi ganjalan ke depannya mengingat bahwa kasusnya sedang berjalan sementara proyeknya juga diminta untuk terus berjalan? Tidak, begini, itu komitmen kami untuk terus mengawal, mendampingi ya, proyek ini biar tetap berjalan. Karena apa? Karena kepentingan masyarakat luas, kepentingan masyarakat yang terpinggir, terluar, ya, terdepan. Artinya masyarakat Indonesia yang berada di kawasan-kawasan tadi ini perlu mendapatkan akses internet yang sama dengan teman-teman kita yang ada di Jawa, di Bali. Nah, ya kan, ini kepentingan masyarakat ini sangat tinggi banget terhadap proyek ini. Kalau ini gara-gara penyidikan kita berhentikan, yang nanti dihujat kejaksaan. Jadi kejaksaan bertanggung jawab, punya tanggung jawab moral juga untuk mendampingi sekaligus melakukan pengamanan agar proyek ini memang betul-betul selesai. Itu yang kita harapkan. Jadi sama harapan kita dengan Pak PLT. Gitu. Prinsipnya proses hukum tetap berjalan, tapi bagaimanapun proyek yang kaitannya dengan Kepentingan orang banyak tetap masyarakat banyak harus kita lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Pak Dr. Ketut Sumedana. Sahabat saya sudah bincang sama kami. Thank you ya. Thank you. Perkara yang menimpa Johnny G. Plate faktanya tak sekedar asumsi, karena ini betul-betul kasus korupsi, di mana ada menteri lagi dan lagi yang harus terjerat di dalamnya, tak menepati janji proyek yang tidak digenapi. Siapapun yang ada di dalamnya harus segera diseret ke muka hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.